Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, yang kami hormati Bu Ervina Maulida SPD MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Nah, kami dari kelompok 10 akan memaparkan laporan hasil wawancara analisis dan implementasi konsep manajemen di Sekolah Sentosa. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Novita Sari Laia dengan NIM 1709624020. Dengan saya Jonathan Emmanuel Tiherna dengan NIM 17096240072 dan teman saya. Dan saya Kesi Fortisya Parisna dengan NIM 1709624025. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Manajemen yang baik di sekolah berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengapa demikian? Karena ini meningkatkan kualitas pengajaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dan guru. Nah, di sekolah Sentosa yang telah kami wawancarai ini telah berupaya menerapkan konsep manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pengelolaan tenaga pengajar, struktur organisasi, dan komunikasi. Nah, yang kami wawancarai adalah kepala sekolah Sekolah Sentosa itu sendiri. Nah, wawancara dengan kepala sekolah yang kami lakukan untuk memahami tantangan dan solusi dalam menerapkan manajemen di sekolah. Nah, sebagai pemimpin yang strategis, kepala sekolah memberikan wawasan relevan mengenai praktik manajemen. Nah, di hasil wawancara ini diharapkan membantu kami sebagai mahasiswa menganalisis penerapan teori manajemen, memahami relevansi teori dengan praktik, dan mendapatkan wawasan baru dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada tujuan. Satu, mengerti dan memahami apa itu konsep manajemen dalam ruang lingkup sekolah. Dua, memahami konsep manajemen yang diterapkan di sekolah Sentosa. Tiga, memahami struktur organisasi dalam ruang lingkup sekolah. Empat, memahami konsep komunikasi yang diterapkan antar warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan murid. Yang terakhir, ada memahami pengambilan solusi jikalau ada bencana atau wabah yang mendadak dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada profil dari organisasi yang kami wawancarai, yaitu Sekolah Sentosa. Sekolah Sentosa adalah institusi pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Sentosa Abadi. Didirikan pada tahun 1970, sekolah ini awalnya merupakan bimbingan belajar yang fokus pada pembelajaran bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan matematika untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Seiring waktu, sekolah ini berkembang menjadi lembaga pendidikan formal dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Sekolah ini memiliki visi untuk menjadi rumah pengetahuan yang inspiratif dan berkomitmen untuk menghasilkan generasi pemimpin masa depan melalui pendidikan berkualitas dan inklusif. Fasilitas yang tersedia di Sekolah Sentosa meliputi ruang kelas modern, laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang olahraga, dan ruang seni. Sekolah ini juga dikenal karena pendekatannya yang mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis dan pembahasan dari wawancara yang telah kami lakukan. Ini kami menjabarkan ada 6, yaitu pertama konsep manajemen, kedua perencanaan dan pengambilan keputusan, ketiga struktur dan pengorganisasian, keempat kepemimpinan dan motivasi, kelima komunikasi dan kerjasama tim, dan yang terakhir perubahan dan pengendalian. Next. Nah, di sini kami akan menjabarkan dari analisis dan pembahasan tadi. Yang pertama, konsep manajemen. Nah, di Sekolah Sentosa menerapkan manajemen yang strategis dan adaptif. Kenapa kami bilang begitu? Karena dia bertransformasi dari tempat bimbingan belajar menjadi institusi pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan prinsip manajemen berbasis visi, sekolah ini berfokus pada pengembangan potensi siswa sebagai pemimpin masa depan. Selain itu, penambahan jenjang pendidikan mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan relevansi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, proses perencanaan dan pengambilan keputusan di Sekolah Sentosa ini mengandalkan musyawarah dalam tim manajemen yang melibatkan orang tua untuk mencapai keputusan yang bersifat kolektif. Nah, ini mencerminkan penggunaan perencanaan partisipatif yang memastikan keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua pihak. Keputusan-keputusan penting selalu dipertimbangkan secara matang melalui diskusi dan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik. Nah, dalam proses pengambilan keputusan bisa lebih terstruktur dengan memperkenalkan penggunaan analisis SWOT untuk menilai peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam perencanaan pendidikan. Selanjutnya ada struktur dan pengorganisasian dari Sekolah Sentosa. Struktur organisasi Sekolah Sentosa menggunakan model hierarkis, dengan ketua yayasan sebagai pemimpin tertinggi, diikuti oleh koordinator pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf pendukung. Keunggulan struktur ini adalah pembagian tugas yang jelas dan jalur komunikasi terstruktur. Namun kelemahannya adalah potensi birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan.
Untuk meningkatkan efisiensi, sekolah Sentosa dapat mengadopsi elemen struktur matriks yang mendorong kerjasama lintas fungsi dan mempercepat penyelesaian masalah. Kombinasi struktur hierarkis dan matriks diharapkan menjaga ketertiban sekaligus meningkatkan fleksibilitas, mendukung pengelolaan yang lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan. Selanjutnya ada kepemimpinan dan motivasi. Gaya kepemimpinan di sekolah Sentosa tampaknya mengadopsi gaya kepemimpinan partisipasif, dengan kepala sekolah yang mendorong diskusi terbuka dan kolaborasi antara berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip teori kepemimpinan transformasional, yang memotivasi staf dan guru untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pencapaian visi sekolah. Kepala sekolah juga terlibat berperan dalam memberikan motivasi dalam melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan pelatihan bagi kepala sekolah dan manajer lainnya dalam teori motivasi seperti teori motivasi Herzberg dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi dari guru serta staf. Selanjutnya ada komunikasi dan kerjasama tim. Pola komunikasi di Sekolah Sentosa sangat terstruktur melalui penggunaan grup WhatsApp, rapat, dan evaluasi rutin. Hal ini menciptakan aliran informasi yang efektif dan memastikan seluruh elemen sekolah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komunikasi ini juga memperkuat kerjasama tim dengan saling bertukar informasi antara pimpinan, guru, dan staf. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, sekolah ini bisa menggunakan platform digital berbasis manajemen proyek yang memungkinkan pencatatan keputusan dan tugas yang lebih transparan serta memudahkan kolaborasi jarak jauh, terutama di situasi seperti pandemi. Dan yang terakhir itu perubahan dan pengendalian. Sekolah Sentosa menghadapi tantangan besar selama pandemi COVID-19 yang mengarah pada perubahan sistem pembelajaran. Sekolah berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan melalui kolaborasi antara yayasan, orang tua, dan kepala sekolah. Pengendalian di sekolah dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Sekolah melakukan pengendalian adaptif dengan menyesuaikan metode pendidikan dari tatap muka ke daring selama pandemi. Nah, untuk itu, sekolah bisa lebih memperkuat sistem pengendalian berbasis data seperti menggunakan perangkat lunak evaluasi kinerja untuk memonitor kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran secara lebih real-time. Di sini ada kesimpulan. Satu, sekolah Sentosa memiliki sejarah panjang dan telah berkembang menjadi lembaga pendidikan formal yang berjenjang lengkap. Hal ini menunjukkan penerapan manajemen strategis yang adaptif dan berorientasi kepada keberlanjutan. 2. Proses pengambilan keputusan di sekolah ini bersifat kolektif, melibatkan semua pihak, termasuk orang tua siswa, untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Yang ketiga, struktur organisasi yang hierarkis mendukung pembagian tugas yang jelas, tetapi dapat menghambat fleksibilitas pengambilan keputusan. 4. Komunikasi yang terstruktur melalui grup digital dan rapat rutin menciptakan aliran informasi yang baik, mendukung kerjasama tim di lingkungan sekolah. 5. Sekolah Sentosa mampu beradaptasi dengan tantangan, seperti pandemi COVID-19, melalui pengendalian adaptif dan kolaborasi antar pihak. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk membuat sistem manajemen Sekolah Sentosa lebih baik. Yang pertama yaitu penguatan teknologi digital. Menggunakan platform berbasis teknologi seperti sistem manajemen sekolah digital untuk meningkatkan efisiensi dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Rekomendasi yang kedua yaitu reformasi struktur organisasi. Mengadopsi elemen dari struktur matriks untuk meningkatkan fleksibilitas dan kerjasama lintas fungsi antar jenjang pendidikan. Yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mengadakan pelatihan rutin bagi staf dan guru, termasuk pelatihan teknologi, kepemimpinan, dan metode pengajaran modern. Yang keempat, evaluasi berbasis data. Mengembangkan sistem evaluasi berbasis data untuk memantau kemajuan siswa, kinerja guru, dan efektivitas program sekolah secara real time. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu visi jangka panjang. Menyusun rencana strategis 5 hingga 10 tahun ke depan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan memastikan keberlanjutan visi sekolah. Nah, demikian pemaparan laporan hasil wawancara analisis dan implementasi konsep manajemen di Sekolah Sentosa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi.